Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mensyukuri keberadaan kami yang sampai saat ini masih bisa beraktivitas. Kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan kepada kami dan kebutuhan kami terpenuhi. Semua ini hanya karena besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, mengajarkan kami, membuat kami mengerti akan pesan Tuhan, dan melayakkan kami untuk taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah hati kami, sehingga kami layak mendapatkan berkat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 22 ayat 1-2. Saya akan membacakannya untuk kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah memiliki nama baik, memperoleh kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melaporkan seseorang kepada aparat penegak hukum dengan alasan pencemaran nama baik sering sekali kita dengarkan. Pertikaian sering terjadi dan aksi saling lapor pun tak terhindari. Pencemaran nama baik dimaksud di sini adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan, disebarluaskan agar diketahui umum atau yang dapat diakses oleh umum. Ada pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum yang mengaturnya. Setiap orang tidak ingin nama baiknya tercemar. Begitu berharganya nama baik itu karena menggambarkan jati diri kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sebuah nama, pada era media sosial ini, justru banyak orang yang berusaha membuat namanya untuk menjadi terkenal, tidak diiringi dengan membuat nama baik. Berusaha membuat nama terkenal karena gaya hidup mewah, terkenal karena memiliki kekayaan, terkenal karena kecantikan, terkenal karena ditakuti, terkenal karena jabatan, terkenal karena kepandaian, kelebihan, dan keunggulan diri lainnya. Sayangnya, di balik semua itu, bersamaan dengan keterkenalannya, orang tersebut juga terkenal dengan kelakuannya yang kurang baik, seperti suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan penganiayaan kepada orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, menggunakan obat-obat terlarang, dan lain-lain. Bahkan pula melakukan tindak kejahatan, penipuan, kecurangan, yang kesemuanya itu tidak menunjukkan seorang yang berkarakter baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nama baik bukan sekedar reputasi, melainkan di dalamnya harus diikuti pula dengan karakter yang baik. Nama baik hanya dimiliki orang yang mempunyai karakter baik, yang diakui oleh orang lain. Orang yang memiliki nama baik ini akan disenangi banyak orang. Keberadaannya memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Bahkan ia akan menjadi panutan banyak orang. Sehingga dikatakan oleh penulis Amsal bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Memiliki reputasi dan karakter yang baik
membuat seseorang memiliki nama baik di mata orang lain dan dikasihi orang. Penulis Amsal juga mengatakan, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita meneladani Yesus. Ia tidak membawa kekayaan dan harta benda lainnya, tetapi Yesus memiliki reputasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, dan ia memiliki karakter yang sempurna. Sikap yang ditunjukkannya disenangi banyak orang. Ia mempunyai pribadi yang lembut, yang mengasihi semua orang, membantu orang lemah, tidak marah walaupun dihina orang, tidak mudah dicobai sekalipun oleh iblis, karena Yesus mengandalkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ia juga pengajar yang baik bagi murid-murid dan banyak orang. Ia bermukjizat bukan untuk kesombongannya. Ia senantiasa berdoa kepada Bapa dan berdoa bagi murid-muridnya. Ia mengampuni, bahkan ia rela berkorban menanggung dosa yang bukan dibuatnya. Ia satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimanakah orang mengenal kita saat ini? Sebaik apakah nama kita di depan orang? Dapatkah kita mulai memeriksanya? Apakah kelakuan kita, budi pekerti kita, dan pengenalan kita terhadap Tuhan sudah baik? Apakah kita jujur di setiap pekerjaan yang kita lakukan? Apakah kita sudah jujur di setiap bisnis yang kita lakukan? Tidak merugikan orang lain, memanfaatkan kelemahan orang lain. Bagaimana kepedulian kita terhadap sesama kita? Bagaimanakah pergaulan yang kita usung di dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana pula kehidupan beragama kita? Rajinkah kita mempelajari firman Tuhan untuk mengungkap banyak hal lagi yang harus kita pedomani seperti Yesus? Ternyata ada banyak sekali yang harus kita periksa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu kaya untuk mendapatkan nama baik, dan kita tidak harus menjadi miskin pula untuk mendapatkannya. Semua bisa memperoleh nama baik. Orang kaya dan miskin akan selalu ada berdampingan. Diizinkan Tuhan boleh ada untuk belajar hidup bagaimana melayani, bersabar, bersyukur, dan saling menghargai. Kita tidak perlu mempunyai nama yang terkenal karena segala kelebihan kita, bila kita hanya pembawa malapetaka bagi orang lain, mencurangi orang lain. Apa artinya segala harta dan mungkin jabatan yang kita miliki, tetapi kita tidak disenangi orang? Mari saudara, tetaplah bersemangat, berpengharapan, bisa berubah memiliki karakter yang baik, yang akan membentuk nama baik kita. Jagalah nama baik itu dan nikmatilah kasih yang akan kita terima. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sapa di Kau melalui Putramu Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kembali kami diingatkan untuk tetap bersemangat dan selalu berpengharapan untuk terus berusaha mengubah hidup kami mengarah kepada kehidupan Yesus sebagai teladan kami. Hidup memiliki karakter yang baik, yang melahirkan nama baik kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nama baik yang menghadirkan kasih, yang melebihi segala kekayaan yang ada. Ya Bapa, kami ingin sekali hidup kami ini dipakai untuk melayani-Mu dengan nama baik yang bisa kami miliki. Biarlah sebagai orang percaya, kami dimampukan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana kami berada. Kami berdoa bagi orang yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya hidupnya diberkati, dan juga bagi seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, hamba Tuhan, dan juga pemerintahan negara kami.
kasih Tuhan tercurahlah, hikmat dan bijaksana diberikan kepada mereka. Bapa, kami akan segera kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya segala yang kami perlukan akan kami terima sesuai janji-Mu. Inilah kami di hadapan-Mu menyampaikan seruan doa di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua, sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.